crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Anak-anak sekalian, kita akan belajar pelajaran ketiga, yaitu tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Pak Guru yakin semuanya pengen menjadi anak soleh. Kenapa ya? Kok kita semuanya punya cita-cita pengen menjadi anak soleh? Yuk, temukan jawabannya di pelajaran kali ini. Jom. Pembahasan bab ini ya, kita akan membahas A. Orang jujur disayang Allah. B. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan C. Sikap menghormati pendapat. Baik anak-anakku yang solih dan solihah ya, setiap muslim ingin menjadi anak soleh pastinya ya. Pasti pengen menjadi anak yang solih dan solihah. Solih panggilan bagi anak laki-laki dan solihah bagi anak perempuan. Kita mulai. A. Orang jujur disayang Allah. Nih kita lihat gambar. Ada gambar teman-teman kita sedang belajar di kelas. Nah, anakku sekalian, setiap muslim ingin menjadi anak yang saleh, bukan? Menjadi anak soleh itu akan dibanggakan oleh orang tua dan disayangi semua orang. Ya, pasti mau kan? Kita menjadi kebanggaan orang tua dan disayangi banyak orang. Jujur artinya lurus hati. Orang yang jujur selalu berkata, bertindak apa adanya, tanpa menambah dan mengurangi. Pesan dari Bapak Ibu Guru, jika aku menjadi anak yang jujur, maka Allah, orang tua, guru, saudara, dan yang lainnya akan menyayangiku. Itu kenapa kita harus menjadi anak yang soleh dengan jujur tadi ya anak-anak sekalian. Kemudian perilaku jujur dibagi menjadi 3. Apa aja itu? Yuk kita lihat bersama-sama. 1. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semuanya. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Kita akan bahas satu persatu ya dari perilaku jujur ini. 1. Jujur kepada Allah. Ya, yang pertama adalah jujur kita kepada Tuhan. Ya. Nih, kita ketika mendirikan sholat berjamaah di masjid. Anak-anakku sekalian yang salih dan salihah, ciri-ciri anak yang berperilaku jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, berdoa memohon kepada Allah. Yang ketiga, selalu berperilaku baik kepada orang lain. Ya. Sudahkah kita termasuk yang jujur kepada Allah? Alhamdulillah kalau sudah ya. Kalau yang belum, kita belajar untuk jujur kepada Allah. Kemudian anak-anak sekalian, yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Nah, di sini ada teman kita sedang bersalaman. Ada apa kira-kira ya? Apakah ada ciri-cirinya? Kita lihat. Ciri-ciri anak yang berperilaku jujur kepada dirinya sendiri. 1. Berperilaku baik.
2, jika berbuat salah mau mengakuinya dan mau meminta maaf. Di sini teman-teman, jadi ini teman kita kemungkinan dia sedang berbuat salah, kemudian meminta maaf. Kemudian tidak menyalahkan orang lain. Yang keempat, tidak bersikap sombong. Yang kelima, menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita jujur kepada diri kita, maka ada 5 ciri-ciri anak yang berperilaku jujur yang bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga, jujur pada orang lain. Kita lihat anak-anak sekalian, ini ada teman-teman kita sedang ujian kelihatannya ya. Semuanya mengerjakan soal di meja. Ya, yang kelima adalah ciri-ciri anak yang berperilaku jujur kepada orang lain. Apa ya ciri-cirinya ya? Apakah sudah ada di diri kita? Yang pertama, mempunyai sikap yang tenang. Yang kedua, menjawab pertanyaan dengan yakin. Dan apa ini teman-teman? Tidak terburu-buru. Yang ketiga, cerita yang disampaikan tidak berubah dan tidak mengada-ada. Kalau berubah dan mengada-ada, berarti apakah teman kita jujur? Tidak. Teman kita berarti tidak jujur. Baik, kemudian kita lanjut yang B. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini ada teman kita sedang mengerjakan, dibimbing oleh ayahnya dan ditemani oleh ibunya. Anak-anakku sekalian, hormatilah orang tua kita. Kenapa? Sebab orang tua yang besar jasanya kepada kita. Ayah mencari nafkah buat keluarga, tentunya nafkah yang halal ya. Ibu telah mengandung selama 9 bulan 10 hari kurang lebihnya, kemudian melahirkan dan kita dirawat sampai kita saat ini. Hormat artinya berperilaku sopan, sedangkan patuh artinya taat atau menurut. Ingat teman-teman sekalian, kita hormat dan patuh orang tua agar supaya menjadi anak yang berbakti kepada mereka. Apa yang harus kita lakukan untuk hormat dan patuh kepada orang tua? Yuk kita lanjutkan. Ya, yang harus kita lakukan untuk hormat dan patuh kepada orang tua, di antaranya, lihatlah gambar dulu. Kira-kira apa ini ya? Apa ya teman-teman semuanya? Iya, kita lihat. Kelihatannya bener gak? Meminta doa dan restu orang tua. Ya, selalu minta doanya ya. Karena doa orang tua insya Allah ijabah. Kemudian kita izin pada mereka ketika keluar rumah. Jadi ketika mau belajar ke tempat teman kita, ketika mau berangkat ke sekolah, kita izin kepada orang tua kita. Nih, ada gambar teman kita yang satu sedang mengelap mobil bersama ayahnya, yang satu sedang menyapu bersama ibunya. Ya, inilah dia teman-teman. Kalau kita hormat dan patuh pada orang tua, maka kita akan membantu pekerjaan rumah yang bisa kita lakukan. Insya Allah itu termasuk kita hormat dan patuh kepada orang tua kita. Kemudian kita lanjut anak-anakku sekalian. Ya, ini ada gambar Pak Guru sedang menjelaskan kepada anak didiknya. Hormati guru kita, guru yang mengajar dan membimbing sehingga kita mempunyai bekal di masa depan. Jadi insya Allah anak-anak sekalian, ketika kita menghormati guru, maka ilmu yang akan disampaikan mudah kita terima. Terus Pak Guru, apa yang harus kita lakukan untuk hormat dan patuh kepada guru? Yuk lanjut. Anak-anak semuanya, yang harus kita lakukan untuk hormat dan patuh kepada guru, di antaranya, lihat gambar ini. Teman-teman kita sedang semangat belajar. Ada yang bertanya nih, yang kita lihat ya. Jika guru sedang mengajar kita, memperhatikan. Jadi memperhatikan ya, kalau
Bapak Ibu guru kita mengajar. Yang kedua, berbicara dengan sopan dan santun ketika menghadap guru, ketika bertanya kepada guru, kita dengan kata-kata yang sopan dan santun, tidak berteriak-teriak ya, tidak dengan kata-kata yang kasar. Kemudian ini dia ada Pak Guru, kemudian anak-anak dengan santun menyapa. Kira-kira apa ya? Ya, mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru kita. Kalau Pak Guru lewat, kita sampaikan Assalamualaikum Pak Guru. Insya Allah Pak Guru kita juga akan menjawab Waalaikumsalam. Jadi saling mendoakan. Anak-anakku semuanya, kita lanjut kepada sikap yang ketiga atau C. Sikap menghormati pendapat. Nih dia, ada Bu Guru, ada teman-teman kita sedang belajar. Sikap menghargai merupakan perilaku terpuji, dapat menciptakan kerukunan. Sikap menghargai merupakan sikap toleransi dengan memberi kesempatan pada orang lain. Ingat anak-anak sekalian, kita harus menghormati pendapat teman kita. Kalau berbeda bagaimana Pak Guru? Ya kita harus menghormati perbedaan itu. Agar kenapa? Agar tercipta sikap menghargai orang lain. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghormati orang lain. Yang kedua, mendengarkan pendapatnya. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, mau berdiskusi bersama. Yang kelima, tidak ingin menang sendiri. Jadi tidak arogan ya, kalau pengen menang sendiri itu namanya arogan. Jadi kita tidak ingin menang sendiri, ada jalan musyawarah. Kemudian anak sekalian, apalagi ya? Ini ada teman kita sedang mau sholat, kemudian ada teman-teman kita sedang bermain. Bila kita tidak punya sikap menghargai orang lain, maka kita akan ini teman-teman semuanya, anak-anakku kelas 5, kalau kita tidak menghargai orang lain, maka apa yang akan terjadi? Yang pertama, ribut dengan teman. Yang kedua, merendahkan orang lain. Yang ketiga, ingin menang sendiri. Yang keempat, bersikap sombong, kita jadi orang yang sombong. Yang kelima, merasa paling pintar. Yang keenam, tidak mau mendengarkan orang lain. Jadi anak-anakku sekalian, ini ada 6 hal ini yang akan terjadi bila kita tidak menghargai orang lain. Kemudian muncul gambar lagi Pak Guru. Iya. Adapun hikmah ketika kita menghargai orang lain, yang pertama, tercipta hidup rukun dan damai. Mau kan? Pasti mau. Yang kedua, mempunyai banyak teman kita banyak, jadi kita tidak sendirian. Yang ketiga, disayang orang tua. Insya Allah pasti disayang orang tua. Yang keempat, membuat orang lain senang. Kalau orang lain senang, maka kita ikut senang. Baik anak-anak sekalian, kita sampai pada penghujung pelajaran kita. Baik, terima kasih sudah belajar bersama, tetap semangat dan semoga kita sehat semuanya. Allahumma amin. Jangan lupa, bila keluar rumah menggunakan masker. Bila selesai beraktivitas, cuci tangan kalian dengan sabun dan air yang mengalir. Terima kasih dari Pak Guru dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.